Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali di modul ajar mata kuliah statistika dan probabilitas. Alhamdulillah kita telah sampai pada modul terakhir dari statistika dan probabilitas. Dengan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah correlation and regression. Yang kalau diadaptasi ke bahasa Indonesia maka menjadi korelasi dan regresi. Relation between two variable. Di dalam menganalisa relasi atau hubungan dari dua variabel numerik, kita dapat menggunakan dua jenis. Ada dua jenis yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah dengan mendapatkan koefisien korelasi. Yang kedua adalah dengan melakukan regresi linier. Kenapa di sini ada linier? Karena sebenarnya regresi itu bukan hanya pada pola relasi data yang linier, namun juga dapat terjadi pada pola data yang non-linier atau dalam bentuk kurva. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini hanya pada regresi linier atau linear regression. Kita awali dengan pembahasan yang pertama tentang correlation atau korelasi. Correlation atau biasa dinotasikan sebagai R atau koefisien korelasi dari variabel numerik X dan Y dapat dihitung dengan formula berikut. Nah, seperti yang dilihat dalam kotak berwarna biru ini, di sini ada R sama dengan 1 per N-1 dikali dengan sigma X, sigma Y, X minus X bar dikali dengan Y minus Y bar dibagi dengan standar deviasi dari X dan standar deviasi dari Y. Jadi bisa dilihat di sini bahwa X bar ini adalah mean atau rata-rata dari variabel X dan Y bar adalah mean atau rata-rata dari variabel Y. Sedangkan yang di bawah ini adalah standar deviasi dari variabel X dan ini adalah standar variabel dari Y. Mohon maaf di sini saya ada salah ketik sedikit. Nah, setelah mendapatkan nilai R atau korelasi dari dua variabel, maka selanjutnya kita akan mempelajari interpreting linear correlation. Jadi setelah dilakukan perhitungan, kemudian didapatkan nilai R, maka nilai R itu nantinya akan memiliki nilai dari -1 hingga 1. Dengan sebaran interpretasi seperti yang ada di dalam gambar. Jadi apabila R itu memiliki nilai -1 atau 1, itu berarti dia memiliki perfect relation, itu adalah relasi yang paling kuat, jadi nilainya tidak ada yang kurang dari -1 atau lebih dari 1, jadi nilainya berada dari -1 hingga 1. Jadi nilai dari R itu dapat negatif atau positif. Kalau negatif maka disebut sebagai downhill, jadi nanti kalau kita gambarkan itu seiring dengan pertambahan X, maka nilai Y-nya semakin kecil. Kalau nilai R-nya itu positif, maka itu relasinya uphill atau relasi positif. Kalau digambarkan itu naik grafiknya. Jadi semakin ke kanan, semakin besar nilai X, maka nilai Y semakin naik atau semakin tinggi. Nah, tapi ini tidak berkaitan apakah bahwa relasi negatif itu lemah atau positif itu kuat. Jadi tidak seperti itu. Jadi kalau negatif ataupun positif itu hanya menentukan apakah relasinya itu arahnya ke negatif atau positif atau downhill atau ke uphill. Namun kuat tidaknya relasinya ditentukan dari nilainya. Jadi seperti sebaran yang di sini. Kalau disebut di sini ada -0,7 dan 0,7 ya, jadi kurang dari -0,7 dan lebih dari 0,7 itu strong relation. Nah, kemudian kalau kurang dari -0,5 dan lebih dari 0,5 itu moderate relation, sedangkan ini ya dimulai dari di sini -3 hingga 3 ini disebut sebagai weak relation. Kalau sampai R-nya itu sama dengan 0, maka no relation, tidak ada hubungan sama sekali antara kedua variabel numerik tersebut. Meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk menemukan dua variabel yang ideal, artinya benar-benar memiliki perfect relation atau benar-benar no relation atau nilai R-nya sama dengan 0. Nah, untuk menggambarkan nilai R, sebelum nanti kita melihat contohnya dan bagaimana
kita menghitung serta mendapatkan nilai R-nya. Di sini ada 4 gambar, ada A, B, C, D. Kita lihat di sini A, ini nilai R-nya sama dengan +1. Artinya dia a perfect relation dengan relasinya adalah positif. Ya, di sini nilai R-nya positif. Kita lihat di sini dia uphill. Jadi grafiknya seiring semakin ke kanan, semakin besar nilai X-nya, maka nilai Y-nya pun semakin besar atau semakin naik. Nah, sedangkan kita lanjutkan dengan yang B, di sini nilai R-nya adalah min 0,5, artinya dia moderate relation ya, dan dia di sini R-nya negatif, pola relasinya adalah negatif atau downhill. Kalau kita lihat semakin ke kanan atau semakin tinggi nilai X-nya, nilai Y-nya semakin berkurang. Nah, di sini yang C ini plus 0,85 dan yang R ini plus 15. Jadi yang kita lihat di gambar yang D ini, dia itu positive relation tapi sangat lemah. Karena di sini kita lihat nilainya adalah plus 15. Dan kalau kita amati dari gambarnya atau ini disebut sebagai scatter plot, ini datanya menyebar, tidak memiliki sebuah pola yang linier ya, berbeda dengan yang A, di mana semuanya tertata rapi, jadi seperti berbaris. Nah, kalau di sini diperhatikan, di sini kita lihat ada sebuah garis ya, ada sebuah garis. Nah, ini nanti yang disebut sebagai garis regresi. Namun ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kali ini kita masih fokus di pembahasan mengenai korelasi. Kita mulai dengan sebuah contoh. Contoh ini saya peroleh dari buku Statistik for Dummies. Di situ disebutkan bahwa dalam sebuah artikel ada yang menyebutkan bahwa jumlah derik sebuah ekor serangga ya dalam hal ini adalah jangkrik itu dapat dikaitkan dengan suhu. Jadi suhu atau cuaca ya. Jadi panas atau dinginnya sebuah suhu. Nah, ini di dalam sebuah pengamatan diperoleh data seperti yang saya tampilkan di tabel. Ini adalah jumlah derik dalam 15 detik. Nah, jadi kalau dalam 15 detik serangga tersebut ya, yaitu dalam hal ini jangkrik itu berderik sebanyak 18 kali, maka suhu saat itu adalah 57. Kemudian saat deriknya itu 20 kali saat dalam 15 detik itu suhunya 60. Seterusnya hingga 39 suhunya 77. Suhunya ini dalam Fahrenheit. Nah, langkah awal ya sebelum kita menghitung nilai R-nya, kita paling mudah kita melakukan scatter plot terlebih dahulu. Kita gambarkan scatter plot. Ternyata kita lihat di sini ada sebuah pola relasi yang cukup baik karena datanya sepertinya ini hampir membentuk sebuah garis ya, dengan pola relasinya itu pola relasi atau korelasinya adalah uphill atau positif. Nah, selanjutnya akan kita hitung nilai R-nya dengan menggunakan rumus yang sudah kita berikan sebelumnya. Baik, dapatkan koefisien korelasi R dari data di samping. Ini adalah tabel yang tadi yang sudah saya berikan sebelumnya. Dimisalkan variabel X-nya adalah jumlah derik dan Y adalah suhu. Suhu ini dalam Fahrenheit ya tadi. Pertama yang kita lakukan adalah kita mendapatkan X bar atau rata-rata dari X. Jadi tinggal dijumlahkan seluruh data derik dibagi total datanya. Di sini ada 8 data. Jadi 18 tambah 20 hingga 39 dibagi 8 diperoleh 26,5. Dan kemudian Y bar atau rata-rata dari Y didapat 67. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi untuk kedua variabel. Rumus ini dapat dipelajari pada modul-modul sebelumnya, terutama pada modul summing up data. Ini saya lewati, langsung kita ke hasilnya diperoleh standar deviasi untuk X adalah 7,4 dan standar deviasi untuk Y adalah 6,8. Setelah diperoleh rata-rata dan standar deviasinya, maka selanjutnya kita akan menghitung nilai korelasi atau R. Jadi seperti yang ada di rumusnya, di sini 1 per N-1. Nah, yang di sini, ini adalah sigma X sigma Y dari X min X bar dikali Y min Y bar. Nah, di sini. Jadi
85 ini diperoleh dari 18 dikurangi 26,5 dikali 57 dikurangi 67. Jadi mungkin saya tuliskan terlebih dahulu sedikit untuk memperjelas. Jadi 18 di sini itu diperoleh dari X min X bar. Jadi 18 min 26,5 dikali dengan Y min Y bar dikali dengan 57 min 67. Nah, itu adalah 85. Sedangkan untuk di sini 45,5 itu adalah yang pada data yang kedua. Jadi di sini itu adalah 20 min 26,5 dikali dengan Y min Y bar yaitu 60 min 67. Seterusnya hingga ke 125. Nah, ini berarti data yang terakhir. Maka di sini adalah 39 dikurangi 26,5 dikali dengan 77 min 67. Nah, kemudian setelah dikalikan semua di total ya, dijumlahkan dibagi dengan yang di sini. Ini adalah standar deviasi dari X dikali dengan standar deviasi dari Y. Dan dilakukan perhitungan, diperoleh hasil akhirnya adalah 0,98. Nah, jadi dalam hal ini kita tahu nilai R-nya ini positif, maka sesuai dengan scatter plot yang kita lakukan tadi juga dapat kita lihat bahwa pola relasinya adalah positif. Nah, di sini nilai relasinya adalah 0,98. Artinya kalau kita lihat di sini ini sangat kuat, relasinya sangat kuat, hampir mendekati relasi yang ini ya, perfect atau sempurna. Baik, nah selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan correlation. Nah, yang perlu saya sampaikan ada beberapa hal ya, nilai R berada di antara min 1 dan 1 seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian korelasi atau R ya atau koefisien korelasi itu unitless measure atau dia tidak bergantung pada satuan tertentu. Jadi jika kita mengubah satuan X atau Y-nya tidak akan merubah nilai korelasi. Seperti pada contoh sebelumnya, suhunya itu pada satuan Fahrenheit. Nah, kalau kita merubah satuan suhunya itu ke Celsius, maka itu tidak akan merubah nilai korelasi. Tetap R-nya itu adalah plus 0,98. Nah, silakan dicoba sendiri ya, kalau ingin membuktikan. Nah, kemudian yang ketiga, korelasi tidak berubah dengan penukaran variabel X dan Y. Jadi misalnya, tinggi dan berat badan itu memiliki korelasi 0,3, maka berat dan tinggi juga memiliki korelasi yang sama. Jadi korelasi antara tinggi dan berat itu sama dengan korelasi berat dan tinggi. Jadi X, Y sama dengan Y, X ya. Jadi kalau kita amati lagi dari rumusnya di sini memang tidak ada masalah ya dengan penukaran X ditukar dengan Y, yang Y ditukar dengan X tidak akan menyebabkan sebuah perubahan terhadap nilai dari R. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan yang selanjutnya yaitu regresi linier atau linear regression. Setelah melakukan perhitungan korelasi antara dua variabel, maka langkah selanjutnya dapat dilakukan regresi linear dari data, yang nantinya dapat digunakan sebagai langkah awal dalam melakukan prediksi atau estimasi sebuah variabel berdasarkan variabel lain. Nah, jadi melakukan prediksi atau estimasi nilai sebuah variabel dengan berdasarkan atau inputan variabel lain. Nah, namun sebelum melakukan regresi linier, kita harus memperhatikan kondisi berikut. Yang pertama, gambarkan scatter plot terlebih dahulu dari data, dan scatter plot menunjukkan pola linier. Kenapa seperti itu? Kalau ternyata pola relasinya itu tidak linier, atau nanti bukan berbentuk garis, atau misalnya berbentuk kurva, maka tentunya tidak tepat kita menggunakan regresi linier.
kita harus menggunakan regresi yang non-linear. Namun pembahasan itu tidak kita bahas pada modul kita kali ini. Yang akan kita bahas adalah pada regresi linear. Nah, kemudian selanjutnya, nilai korelasi atau R itu berada antara moderate ke strong. Jadi antara min 1 hingga min 0,5 ya, di bawah min 0,5 atau di atas plus 0,5, dari 0,5 hingga 1. Kalau misalnya nilai relasinya itu tidak strong ya, tidak moderate atau strong, jadi misalnya weak, maka tidak disarankan untuk melakukan regresi linear. Baik, kita lanjutkan menuju bagaimana kita mendapatkan atau kita melakukan regresi linear. Linear regression line, ya jadi regresi linear itu sebenarnya kita mendapatkan bagaimana kita mendapatkan sebuah garis. Ya, bagaimana kita membuat sebuah garis, yang garis itu disebut sebagai best fitting line. Jadi apa ya? Sebuah garis yang paling mendekati pola dari sebaran data. Merupakan sebuah garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus B. Nah, Y sama dengan MX plus B. Jadi, ini adalah kalau kita lihat, ini sebuah persamaan garis yang biasa ya. Ini memang persamaan garis kalau kita belajar di kalkulus ya, atau aljabar, Y itu kalau garis ya Y sama dengan MX plus B. Begitupun dengan garis dari regresi linear. Di mana M kita tahu ini adalah sebuah kemiringan garis, dan kalau di dalam regresi linear diperoleh dengan formula atau rumus berikut. M sama dengan R dikali dengan standar deviasi dari X dibagi dengan standar deviasi dari Y. Nah, kita lihat di sini ya, saya ulangi bahwa ini adalah standar deviasi X dibagi dengan standar deviasi dari Y. Ya, jadi itu tentunya kita tahu bahwa itu tidak sama ya, ini tidak berlaku komutatif seperti pada penjumlahan ya atau perkalian. Jadi di sini itu berbeda dengan standar deviasi Y dibagi dengan standar deviasi X. Ya, jadi ini, sedangkan B merupakan titik perpotongan dengan sumbu Y. Nah, B ini titik potongan dengan sumbu Y, dan B diperoleh dengan Y bar dikurangi dengan MX bar. Kita tahu Y bar dan X bar itu adalah rata-rata dari variabel Y dan variabel X. Nah, contoh linear regression masih saya ambil dari contoh sebelumnya ya, jadi masih melanjutkan. Nah, kita tahu tadi seperti rumus yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, maka sekarang akan kita lakukan perhitungan. Sudah kita ketahui dari perhitungan sebelumnya diperoleh X barnya sama dengan 26,5, Y barnya sama dengan 67, standar deviasi 7 dari X 7,4, dan standar deviasi dari Y adalah 6,8, dan juga sudah kita hitung bahwa nilai relasi atau korelasinya atau R-nya adalah 0,98. Maka untuk mendapatkan kemiringan garisnya tinggal kita masukkan ke rumusnya 0,98 R dikali dengan standar deviasi dari X dibagi dengan standar deviasi dari Y sama dengan 0,9. Nah, jadi kita peroleh M-nya 0,9, dan perpotongan dengan sumbu Y-nya adalah ini ya, Y bar dikurangi dari M dikali dengan X bar diperoleh 43,15. Sehingga diperoleh persamaan dari garis regresi linearnya adalah Y sama dengan 0,9X plus 43,15. Kita tahu di sini variabel X itu adalah jumlah derik. Nah, jadi saya ulangi lagi ya, bahwa ada sebuah perbedaan ya antara regresi linear dan korelasi, bahwa korelasi itu variabel dapat dibolak-balik. Jadi korelasi antara X dan Y sama dengan korelasi antara Y dan X. Tapi ini tidak berlaku di regresi linear ya. Jadi kalau kita lihat dari rumusnya mendapatkan M, ini adalah standar deviasi dari X dibagi dengan standar deviasi dari Y. Nah, itu berbeda nilainya dengan standar deviasi dari Y dibagi dengan standar deviasi dari X. Nah, dalam hal ini, dalam contoh seperti ini ya, regresi linear itu jadi variabelnya itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada independent variable,
X-nya itu adalah independent variable. Kalau dalam contoh di sini, independent variabelnya adalah jumlah derik, dan ada dependent variable. Dependent variable berarti variabel yang tidak bebas ya, atau bergantung. Nah, jadi yang merupakan outputnya atau outputnya. Jadi di sini dependent variabelnya adalah suhu. Nah, kalau kita lihat di sini tadi seperti yang disampaikan di ulasan di awal bahwa suhu ini itu dapat diprediksi dengan memperhatikan jumlah derik dari serangga. Nah, sebelum saya menjelaskan lagi mengenai linear regression dari contoh yang tadi, sekarang di sini saya gambarkan garis regresinya. Nah, garis regresinya adalah yang merah yang kita peroleh dari persamaan Y sama dengan 0,9X ditambah 43,15. Nah, ini adalah garis merah ini, regresinya. Ini adalah scatter plot yang kita lakukan tadi sebelumnya. Nah, jadi dari persamaan regresi ini atau dari garis regresi ini, sebenarnya ini dapat kita lakukan estimasi atau prediksi pada jumlah derik di atas 39. Kita tahu ternyata di sini datanya sampai 39, jadi apabila kita ingin melakukan prediksi pada terhadap suhu dengan inputannya adalah jumlah derik di atas 39, maka dapat kita lakukan dengan memasukkan jumlah derik ke dalam variabel X di sini. Nah, nanti sebagai outputnya kita dapatkan berapakah suhunya. Nah, kemudian ini mungkin saya sampaikan sebagai sebuah kesimpulan akhir ya. Jadi perbandingan antara koefisien korelasi dan linear regression. Kita tahu seperti yang saya sampaikan di awal bahwa dua-duanya digunakan untuk menunjukkan relasi dari dua variabel. Tapi ada perbedaan ya. Jadi yang pertama kegunaan, mohon maaf ini typo ya. Yang pertama adalah kegunaan. Ini seharusnya kegunaan dan tujuan. Kegunaan dan tujuan. Jadi koefisien korelasi itu merepresentasikan relasi linear antara dua variabel, sedangkan linear regression itu untuk mendapatkan best fit line dan melakukan estimasi atau prediksi satu variabel berdasarkan variabel lain. Seperti yang sudah saya sampaikan di contoh sebelumnya. Kita dapat melakukan prediksi suhu pada kondisi jumlah derik di atas 39. Jadi kita memasukkan jumlah derik ke variabel X dan nanti sebagai outputnya kita dapatkan perkiraan nilai suhunya. Nah, kemudian variabelnya itu sejajar, tidak ada perbedaan dalam koefisien correlation. Namun dalam regresi linear ada perbedaan. Satu adalah dependent variable, atau ini adalah sebagai output, kalau pada contoh sebelumnya adalah suhu, dan satu independent variable. Nah, kalau ini adalah input ya yang digunakan untuk memprediksi. Nah, kalau dalam contoh sebelumnya independent variabelnya adalah jumlah derik. Kemudian hubungan variabel, jadi ini berlaku kebalikan ya, relasi antara X dan Y sama dengan relasi antara Y dan X. Tapi kalau pada regresi linear itu satu arah. Jadi seperti kita ketahui tadi ya, bahwa memang variabelnya itu berbeda, jadi tidak boleh dibalik. Satu dependent dan satu independent. Nah, juga kita lihat tadi pada rumusnya itu adalah standar deviasi X dibagi dengan standar deviasi Y, dan itu tidak bisa dibalik begitu saja. Kemudian penyajiannya, kalau koefisien korelasi biasanya cukup dengan menggambarkan grafik scatter plot ya. Nah, kemudian kalau linear regression kita tambahkan dengan grafik garis. Nah, ini adalah mengenai perbandingan antara koefisien korelasi dengan linear regression. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana kita menggambarkan regresi linear di dalam Excel. Baik, di sini di Excel seperti yang sudah dapat dilihat, saya sudah mengcopy ya. Ini mengcopy contoh soal yang sudah kita bahas pada slide tadi. Nah, di sini ada tabel dari jumlah derik dengan suhu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan scatter plot terlebih dahulu sebelum nanti kita akan melakukan regresi linear di Excel. Jadi
Mungkin supaya lebih jelas, di sini saya perbesar ya. Di sini kita lakukan scatter plot, jadi kita blok, kemudian insert, dan kita pilih di sini scatter. Nah, ini adalah hasil dari scatter plotnya. Nah, ini kita juga dapat rubah ya, supaya lebih jelas. Jadi X-nya mungkin tidak harus dari 0, karena datanya di sini mulai dari 18 ya. Jadi ini umumnya bisa kita ganti dengan 15. Kemudian untuk yang variabel Y-nya di sini juga dimulai dari 57, maka di sini saya mulai dari 50. Nah, baik, kita sudah beroleh, ini adalah scatter plotnya. Ini bisa kita hapus. Nah, kalau ini ingin diperbesar, boleh kita perbesar terlebih dahulu untuk lebih jelas. Nah, baik. Nah, ini adalah scatter plot ya dari tabel yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, ini adalah scatter plotnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan regresi linear di Excel. Nah, yang akan kita lakukan adalah pertama kita pilih grafiknya, kemudian di sini kita pilih add chart element, ada di pojok kiri atas ya. Kemudian silakan dipilih di sini trend line. Nah, di sini ada banyak, ada linear, eksponensial. Nah, yang kita lakukan di sini adalah tentang regresi linear. Nah, baik. Ini adalah garis regresi linearnya. Kalau ingin dirubah ya supaya lebih jelas. Nah, mohon maaf, kita select dulu. Kemudian kita pilih tipe garisnya, warnanya juga ini. Nah, misal kita ganti dengan warna merah. Nah, ini adalah regresi linear atau garis regresi linear dari data yang diberikan. Nah, jadi kita sudah mendapatkan regresi linear dari tabel yang diberikan. Atau kalau ingin lebih jelas lagi ya, kita juga bisa di sini menampilkan, nah, di sini kita bisa menampilkan display equation on chart ya. Maka kita menampilkan equation-nya. Jadi ini adalah rumus dari persamaan dari garisnya ya, regresi linearnya, dan display R squared value on chart. Ini adalah nilai R atau nilai dari korelasi, koefisien korelasinya kita tampilkan di sini. Nah, nilai korelasinya adalah 0,955. Nah, sedikit tidak jauh berbeda ya dengan hasil perhitungan kita tadi 0,98. Barangkali ada sedikit perbedaan presisi atau lainnya. Nah, kemudian display equation on chart juga dapat dilakukan ya. Nah, di sini adalah 0,9x ya, plus 42,997. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kita pada modul ajar kali ini, yaitu mengenai koefisien korelasi dan linear regression.